Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, saya Hamansa SPD MPD ketemu kembali dengan pemirsa pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiada kalimat yang paling indah kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan harapan perbincangan yang kita bincangkan pada kesempatan ini selalu membawa manfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim selalu pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, adapun judul pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah makna dan kandungan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah yang paling terpendek di antara surah-surah yang lainnya. 114 surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercantum di dalam Al-Qur'an. Surah yang paling terpendek adalah surah Al-Kautsar. Tetapi makna dan kandungannya tidak kalah penting dengan surah-surah yang lainnya. Surah Al-Kautsar ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Rasulullah mendapatkan cemoohan, mendapatkan hinaan daripada kaum kafir Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad itu orang terputus karena tidak ada anaknya laki-laki yang hidup sampai dewasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini sebagai bantahan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang terputus, melainkan orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan orang-orang kafir itulah termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk lebih jelasnya pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, kita masuk kepada isi daripada surah Al-Kautsar. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kata penegasan. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayat ini diawali dengan kata inna, sesungguhnya. Kemudian a'toi. A'toi asal kata dari kata a'to, yang artinya memberikan sesuatu dan itu menjadi milik bagi yang diberi. Pertanyaannya ialah, siapakah yang memberi dan siapa yang diberi dan hal-hal apa yang diberikan? Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Maha Pengasih dan Penyayang. Makanya ada huruf nun setelah a'toina. Nah, di sini asal kata dari kata nahnu yang ditujukan kepada Allah sebagai zat pemberi. Kemudian siapa yang diberi? Yang diberi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah huruf nun ada huruf ka. Inna a'tainaka. Ka di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya dan itu menjadi milik daripada Nabi Muhammad dan pengikutnya? Al-Kautsar, sesuatu yang banyak.
Kenapa Allah tidak menyebutkan objek pemberiannya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada pengikutnya? Jawabannya ialah karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang seandainya kita ingin mencatat nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada kita semua, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya. Seandainya air laut dijadikan sebagai tinta, kemudian ranting menjadi pena, mencatat semua pemberian Allah yang diberikan kepada kalian, maka habislah air laut ini menjadi tinta, habislah ranting menjadi pena, belum selesai dicatat pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Namun alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, Allah tidak pernah perintahkan kepada kita untuk mencatat semua pemberiannya yang diberikan kepada kita. Allah juga tidak pernah perintahkan untuk menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Yang diperintahkan kepada kita adalah bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Mulai daripada nikmat yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, berupa kesehatan, umur yang panjang, semangat yang luar biasa, sampai kepada sesuatu yang bisa kita lihat, semuanya kita harus syukuri. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat pemberian Allah, maka pasti Allah akan menambahnya. Sebaliknya, jikalau kalian tidak bisa mensyukuri nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada kalian, ingat, azab Allah itu sangat pedih. Kadang-kadang kita, pemirsa budiman dimanapun Anda berada, mengatakan, nanti saya bersyukur kalau saya bahagia. Padahal sebenarnya itu salah. Bersyukurlah Anda agar Anda bahagia. Jangan menunggu bersyukur baru bahagia. Tapi bersyukurlah Anda, maka Anda pasti bahagia. Kemudian ayat yang kedua, pemirsa budiman dimanapun Anda berada adalah fasholli lirabbika wanhar. Maka bersegeralah kalian mendirikan salat dan berkurban karena perintah Tuhanmu. Apa hubungan ayat yang kedua dengan ayat yang pertama? Kalau dari ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dengan sebuah kalimat penegasan bahwa ketahuilah wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kami ini adalah Tuhanmu yang memberikan nikmat kepadamu yang begitu banyak dan itu menjadi milikmu. Tidak usah kalian menghitungnya, tidak usah kalian membayarnya. Yang saya minta kepada kalian adalah bersyukurlah kepadaku dengan cara melaksanakan sholat dan juga berkurban karena perintah Tuhanmu. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, jangan pernah kemana-mana karena saya akan kembali setelah yang berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.